pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Nah, surat dakwaan sendiri terdiri dari 5 bentuk ya. Ada surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan subsidiaritas, dan surat dakwaan kombinasi. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari masing-masing surat dakwaan tersebut. Yang pertama adalah dakwaan tunggal. Apa itu dakwaan tunggal? Surat dakwaan tunggal adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja. Jadi, seorang jaksa penuntut umum akan mendakwa seorang terdakwa dengan hanya mencantumkan satu pasal atau satu tindak pidana saja. Misalnya, tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pemalsuan. Jadi cukup mencantumkan satu pasal saja, yaitu dakwaan tunggal. Yang kedua, surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan didakwakan 2 rumusan tindak pidana. Tapi pada hakikatnya tujuan utamanya ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja. Jadi alternatif ya, alternatif artinya pilihan. Jaksa penuntut umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau pilihan. Apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya penipuan atau penggelapan. Apabila penipuannya terbukti, maka penggelapannya tidak perlu dibuktikan lagi. Hanya salah satu saja. Namun kalau ingin membuktikan penggelapan, maka yang pertama tidak perlu dibuktikan. Jadi alternatif pilihan ya. Biasanya menggunakan kata atau. Surat dakwaan yang ketiga adalah dakwaan kumulatif. Terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri yang didakwakan secara sekaligus dengan subjek atau pelaku yang sama. Jadi satu orang melakukan beberapa tindak pidana yang kadang tidak berkaitan. Jadi masing-masing dakwaan wajib dibuktikan. Misalnya seorang terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan perampokan. Jadi masing-masing memiliki tindak pidana yang berdiri sendiri. Jadi kumulatif ya. Kemudian surat dakwaan yang keempat adalah surat dakwaan subsidiaritas. Dalam surat dakwaan didakwakan beberapa rumusan tindak pidana. Dan perumusan tersebut disusun secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Jadi bertingkat ya, ancamannya dari ancaman pidana yang paling berat ke ancaman pidana yang paling ringan atau lebih ringan, subsidiaritas. Pada hakikatnya, dalam dakwaan subsidiaritas hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya didakwaan kepada terdakwa. Diperiksa dahulu dakwaan primer, apabila tidak terbukti beralih ke dakwaan subsidiar dan seterusnya. Apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi pada hakikatnya dakwaan primer subsidiar ini atau subsidiaritas ini hanya mendakwa satu tindak pidana. Namun agar supaya terdakwa itu jeratnya tidak lepas, maka dibuatlah surat dakwaan primer subsidiar atau subsidiaritas. Kemudian surat dakwaan yang kelima adalah dakwaan kombinasi. Surat dakwaan yang disusun secara kombinasi atau campuran yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif. Masing-masing dapat terdiri dakwaan subsidiar dan dakwaan kumulatif.